Puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara-cara jauh. Meskipun kita belajar dengan cara-cara jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Oleh karena itu, materi hari ini kita membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia. Yang tujuannya adalah mengetahui proses dari hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia. Perhatikan gambar berikut. Tahukah Anda satuan dari gambar-gambar tersebut? A. Hukum kekekalan massa. Menurut Anthony Laurent Lavoisier, bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat. Artinya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kalau dalam menimbang, sebelum direaksikan atau sesudah direaksikan, beratnya tetap sama. Contoh soal. Sebanyak 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Natrium solid ditambah klorin gas menghasilkan natrium klorida solid. Diketahui natrium 28 gram, natrium klorida 58,5 gram, sedangkan yang ditanya adalah berat dari klorin. Maka, berdasarkan hukum kekekalan massa, massa natrium tambah massa klorin sama dengan massa natrium klorida. Artinya, 23 gram tambah X sama dengan 58,5 gram. Maka X sama dengan 35,5 gram. Jadi, massa yang bereaksi adalah 35,5 gram. B. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang ditemukan oleh Joseph Louis Proust. Ia menyatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Misal, ada molekul H2 massanya 1 gram, O2 8 gram, dan H2O sama dengan 9 gram. Kemudian ada koefisien 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O setelah disamakan persamaan reaksinya. Maka massa zat yang bereaksi, massa gas hidrogen 1,0, massa gas oksigen 8, massa senyawa air 9,0, massa gas hidrogen 1,5, massa gas oksigen 12, massa senyawa air 13,5. Massa gas hidrogen 2,0, massa gas oksigen 16, massa senyawa air 18,0. Massa gas hidrogen 2,5, massa gas oksigen 20, massa senyawa air 22,5. Supaya lebih mengerti, kita akan membuka contoh soal. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 adalah 3:8. Berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Dan berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Maka cara menjawabnya adalah yang pertama, massa C banding massa O sama dengan 3:8. Dapat ditulis massa C per massa O sama dengan 3/8, sehingga massa C sama dengan 3/8 dikali dengan massa O. Didapat 3/8 kali 3/24 sama dengan 9 gram massa C. B. Massa C banding massa O sama dengan 3:8. Total perbandingan adalah 11, sehingga persen massa C sama dengan 3/11 dikali 100%, sehingga didapat persen massa C 7,27%. Untuk persen massa O, 8/11 kali 100%,
didapat 72,72%. Berikutnya adalah hukum perbandingan berganda atau dikenal dengan hukum Dalton. Dalton menyatakan jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, massa unsur kedua dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ada senyawa, kemudian namanya adalah karbon monoksida, kemudian senyawa berikutnya adalah karbon dioksida. Untuk perbandingan massa unsurnya 12 gram karbon dan 16 gram oksigen. Sedangkan untuk karbon dioksidanya 12 gram karbon dan 32 gram oksigen. Untuk perbandingan massa unsur yang berbeda, massa yang berbeda adalah oksigen 1 banding oksigen 2 sama dengan 16 banding 32, sehingga didapat perbandingan 1 banding 2. Perbandingan dengan bilangan bulat. Untuk lebih mudah lagi, kita akan membahas contoh soal. Gas klorin Cl2 dan gas oksigen O2 dapat membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Berikut komposisi massa O dan Cl dalam setiap senyawa yang terbentuk. Yang ditanya adalah, tunjukkan bahwa hukum perbandingan berganda berlaku untuk semua senyawa tersebut. Dan jika rumus senyawa A adalah Cl2O, tentukan rumus senyawa B, C, dan D. Maka dapat dicari dengan cara A. Atom yang masanya tetap adalah Cl. Untuk mengetahui perbandingan massa setiap atom O, bagilah setiap massa oksigen dengan massa O yang terkecil, yaitu 0,2256 gram. Perbandingan massa O dalam senyawa A banding B banding C banding D adalah 1 banding 4 banding 6 banding 7. Berikut tabel perbandingan antara massa O, massa klorin, dan perbandingan massa atom O. B. Jika senyawa A mempunyai rumus kimia Cl2O, maka rumus kimia senyawa lainnya adalah sebagai berikut. Senyawa A jumlah atom Cl2, jumlah atom O 1, sehingga didapat rumus kimianya adalah Cl2O. Untuk selanjutnya pada senyawa B, C, dan D adalah Cl2O4, Cl2O6, dan Cl2O7. D. Hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac, yaitu volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana. Perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Pernyataan tersebut dapat digunakan untuk membuat rumusan penentuan volume gas dalam suatu reaksi kimia. Dapat rumus, volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Untuk lebih mudahnya lagi, dapat kita menggunakan contoh soal. Perhatikan persamaan reaksi berikut. C4H8 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas. Jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4 liter, tentukan volume gas C4H8, volume gas O2, dan volume gas H2O. Cara penyelesaiannya adalah kita buat terlebih dahulu persamaan reaksinya, kemudian dengan rumus volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien diketahui dikali volume yang diketahui. Setelah dibuat persamaannya, maka kita setarakan koefisien dalam setiap senyawa. Didapat volume C4H8 sama dengan 1/4 dikali 2,4 liter sama dengan 0,6 liter. Volume O2 6/4 dikali 2,4 liter sama dengan 3,6 liter. Sedangkan untuk volume H2O sama dengan 4/4 dikali 2,4 liter sama dengan 2,4 liter. Hal ini didapat dari rumus volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Berikutnya adalah hukum Avogadro. Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Hukum Avogadro dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Jumlah molekul X per jumlah molekul Y sama dengan
volume gas X per volume gas Y. Untuk rumus berikutnya adalah untuk jumlah molekul yang dicari sama dengan volume gas yang dicari per volume gas yang diketahui dikali jumlah molekul yang diketahui. Sedangkan untuk volume gas yang dicari adalah jumlah molekul yang dicari per jumlah molekul yang ditanyakan dikali volume gas yang diketahui. Rumus berikutnya, jumlah molekul yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah molekul yang diketahui. Agar lebih mudah dipahami, maka kita bahas contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume 4 liter gas hidrogen diketahui mengandung 5 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukanlah A. Jumlah molekul air pada 16 liter uap air. B. Volume gas amonia yang mengandung 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul amonia. Cara penyelesaiannya adalah, pertama, reaksinya kita buat terlebih dahulu dengan menyetarakan koefisiennya 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Diketahui 2H2 adalah 4 liter, 2H2O 16 liter. Dan 5 kali 10 pangkat 23 adalah hidrogen. Maka jumlah molekulnya sama dengan volume H2O per volume H2 dikali jumlah molekul H2. Sehingga didapat 16 liter per 4 liter kali 5 kali 10 pangkat 22 molekul. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 23. B. Reaksinya 3H2 tambah N2 menghasilkan 3NH3. NH3 sama dengan jumlah volume NH3 per jumlah volume H2 dikali volume H2. Didapat hasilnya 12 liter volume NH3. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, maka kita akan lanjut ke kuis. Kerjakan secara sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dari materi yang tadi dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hukum dasar kimia adalah acuan yang digunakan dalam perhitungan kimia. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai massa molekul relatif. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.